Keburu-buru kemakan nama besar Samsung Galaxy A18 5G terbaru ini. Harga resminya berpotensi makin mahal dibanding dengan seri sebelumnya. Tapi abang malah dipaksa nostalgia menggunakan desain poni jadul Infinity U, dagu bezel layar yang makin tebal, dan kualitas audio yang masih pelit karena cuma dikasih satu buah mono speaker saja. Sebelum abang memutuskan untuk membeli ponsel yang satu ini, berikut adalah kelebihan maupun kekurangan daripada Samsung Galaxy A18 5G yang berhasil tim forum gadget rangkum. Kita bahas dari kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan yang pertama yakni meninggalkan chipset Exynos upgrade ke Snapdragon. Langkah taktis yang paling saya puji dari Samsung di seri ini, akhirnya mereka resmi meninggalkan SoC Exynos untuk varian 5G-nya ini. Samsung Galaxy A18 5G sekarang langsung dinagai dengan Snapdragon 6S Gen 3 yang dirakit dengan fabrikasi 6 nanometer TSMC. Chipset ini terkenal jauh lebih stabil, minim throttling, dan adem buat kebutuhan harian maupun mabar game-game tipis. Beralih ke kelebihan yang nomor 2 yakni berbekal layar Super AMOLED 90Hz yang dilapisi dengan Corning Gorilla Glass Victus. Kelebihan yang kedua ada pada kualitas panel layarnya yang masih manjain mata abang. Layarnya berukuran 6,7 inci dengan panel Full HD Plus dengan Super AMOLED yang punya refresh 90Hz yang super mulus. Gak cuma tajam dan juga hemat daya. Layarnya ini dilapisi dengan kaca proteksi tangguh Corning Gorilla Glass Victus. Jadi abang gak perlu terlalu was-was kalau HP-nya gak sengaja kegesek kunci di dalam kantong. Sementara kelebihan yang nomor 3 yakni berbekal kamera utama 50 megapiksel yang cukup stabil. Masuk ke kelebihan yang ketiga yakni dari segi kamera utamanya. Samsung menanamkan lensa 50 megapiksel yang sudah dilengkapi dengan teknologi OIS atau Optical Image Stabilization. Fitur OIS ini berguna banget buat abang yang tangannya suka gemeteran pas ngambil foto atau pas lagi rekam video sambil jalan biar hasilnya tetap tenang, stabil, dan gak bikin pusing pas ditonton. Sementara kelebihan yang nomor 4 yakni mendapatkan jaminan update software paling gacor. Kelebihan yang keempat ini menjadi nilai jual yang paling mahal yang gak dipunyai sama brand lain di kelas harga segini. Samsung Galaxy A18 5G dikonfirmasi bakal langsung mengadopsi sistem operasi One UI 9 berbasis Android 17 terbaru nanti. Nggak tanggung-tanggung, Samsung langsung memberikan jaminan 6 tahun update pembaruan software dan juga keamanan. Di HP ini dijamin bakal terus relevan dan dapat fitur baru sampai tahun 2032 mendatang. Beralih ke kelebihan yang nomor 5 yakni berbekal durabilitas bodi kuat berkat serat kaca. Kelebihan yang kelima ada pada sektor rancang bangun bodinya. Meski frame yang masih menggunakan material plastik, tapi bodi bagian belakangnya udah diperkuat dengan serat kaca. Efeknya, feel genggamannya terasa lebih kokoh, solid, dan punya durabilitas yang lebih baik buat pemakaian jangka panjang yang kasar. Dan untuk kelebihan yang terakhir yakni berbekal fitur konektivitas dan juga slotnya memori masih lengkap. Kelebihan yang terakhir adalah kelengkapan fiturnya. Di saat brand lain mulai pelit dan ngilangin slot memori, Samsung masih berbaik hati memberikan dukungan slot kartu microSD eksternal di dalam tray hybridnya. Fitur wajib seperti fitur NFC buat top up kartu e-money, Wi-Fi terstabil, Bluetooth, dan juga dual mikrofon juga udah tersemat rapi di dalam dimensinya yang tipis banget. Namun dibalik semua kelebihan yang ditawarkan, berikut adalah kekurangan yang wajib kalian pertimbangkan. Kekurangan yang pertama yakni desainnya masih poni jadul dan bezel layarnya cukup tebal. Kita bedah bagian yang paling abang perhatikan. Masuk ke periode akhir tahun 2026, Samsung Galaxy A18 5G ini ternyata masih setia mempertahankan desain poni notch Infinity U yang kelihatan jadul banget. Gak cuma itu, demi menekan biaya produksi, Samsung malah balik menggunakan metode lawas chip on glass atau COG. Efeknya bezel layarnya terutama bagian dagu bawah otomatis bakal kelihatan sedikit lebih tebal dibanding dengan kompetitor lain yang udah menggunakan layar berjenis punch hole yang tipis dan juga modern. Kekurangan yang nomor 2 yakni masih pelit soal mono speaker. Kekurangan yang kedua dari segi multimedianya. HP ini dikabarkan masih bertahan dengan satu speaker alias mono speaker tunggal. Bayangkan saja, varian RAM 5G ini diprediksi bakal nembus di angka 4 jutaan ke atas. Tapi buat dengerin musik atau mobile game tanpa headset, suaranya cuma keluar dari lubang bawah doang.
rasa jelek sebelah, dan kurang imersif untuk standar HP kelas menengah zaman sekarang. Dan untuk kekurangan yang terakhir, yakni potensinya naik harga dengan spesifikasi yang cukup identik. Nah, di info yang paling pahit yang dibocorkan sama smartphone checker. Biasanya produksi ditekan tapi harga jual Samsung Galaxy A18 5G ini justru berpotensi naik dibanding dengan seri Galaxy A17 5G sebelumnya. Parahnya potensi kenaikan harga ini gak dibarengi sama lompatan spesifikasi yang cukup drastis. Jeroannya, kameranya bahkan teknologinya masih dibilang identik alias kembar sama pendahulunya. Jadi kesannya abang bayar lebih mahal cuma buat dapetin barang yang hampir mirip. Kesimpulannya, kalau abang adalah tipe pengguna yang nyari kenyamanan jangka panjang, gak mau pusing soal update software selama 6 tahun ke depan, dan butuh performa stabil dari Snapdragon tanpa Exynos, Samsung Galaxy A18 5G ini jelas pilihan yang sangat aman pas rilis Agustus 2026 nanti. Tapi kalau abang adalah tipe orang yang sensitif sama desain poni jadul Infinity U, gak suka bezel tebal dan wajib punya stereo speaker, mending tahan dulu duitnya dan lirik opsi dari brand sebelah yang lebih mumpuni. Dan itulah beberapa informasi mengenai kelebihan maupun kekurangan daripada Samsung Galaxy A18 5G yang berhasil tim forum gadget rangkum. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share agar channel ini bisa terus berkembang.